Ustadz Donditan ini bertanya ke saya berapa jumlah orang yang Sudah dimurtadkan. dan apa belum banyak ya, hanya sekitar 430. Jadi Berapa Mas? Oh, berapa? Berapa Mas? 400. iya. Berapa kopi? 11.000. Malah amat. Ada tukang kopi lewat. Ya. Kan kopi lewat. Kalau tahun di Jakarta lebih mahal kalau tahun di Jakarta. Kopinya. Lanjut Pak, lanjut Berapa? Pak. 400 berapa? 30 430 orang yang udah dimurtadkan pemirsa. Dalam waktu kurun 7 tahun. 7 tahun. Itu muslim semua itu 430 itu. Campur Ya. 80%. 80% ya. Mayoritas orang Islam Iya. masih ya. Iya. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah di studio Geraha Mu'alaf kali ini ada tamu-tamu yang luar biasa. Ya, yang sudah tidak asing lagi bagi para pecinta dan penonton channel Geraha Mu'alaf ya. Yang pertama kita langsung saja memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang ada di ujung sebelah kiri saya, beliau adalah Pak Donditan. Nah, ini Assalamualaikum Pak Dondi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nggak asing lagi ya udah ya. Yang saat ini cukup terkenal ya di jagat maya. Jagat maya. Jagat mana lagi? Jagat sebelahan. Kemudian di tengah-tengah ini ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ini Pak Yo, masih ingat ya penonton sekalian ya. Beliau belum lama sempat mengisi juga di channel ini. Nah ini kita akan sambungannya ya untuk juga salah satunya adalah untuk kembali menceritakan pengalaman beliau setelah beliau menjadi Muslim dan juga ketika dulu masih menjadi seorang pendeta tentunya. Dan bersama saya sebagai host Yusuf Ismail Al-Hadid. Kita kali ini ada studionya pindah nih. Studio ada di pindah. Pondok Pesantren Al-Hadid Gunung Kidul ya. Dan alhamdulillah kunjungan silaturahim yang luar biasa dari teman-teman tim Geraha Mu'alaf yang dipimpin oleh Pak Donditan ya, membawa nuansa ya yang menggembirakan dan suasana insya Allah berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin dari Pak Dondi dulu nih. Ya. Kita mulai ya. Jadi Sedikit cerita Pak Doni untuk mengawali bincang-bincang kita, silakan. ya. Sebelum kita mulai ngobrol nih ya, ngos-ngosan ya, Ngos-ngosan, ngobrol santai ya. Jadi saya tadi pagi menculik Pak Yo nih, saya bawa ke Pondok Pesantren Al-Hadid yang dikelola oleh Ustadz Yusuf Ismail. Ya, saya ingin memperkenalkan kehidupan di pesantren bagaimana, kemudian kita tadi juga sambil diskusi ya, banyak. Di mobil juga tadi sempat diskusi juga. Nah, nanti yang di mobil nanti tolong kita obrolin lagi ya. Nah, sebelum nanti kita ngorek-ngorek lagi nih dari Pak Yo. Jadi ini adalah kalau boleh dibilang adalah konten bahagianya mantan pendeta part 2 gitu. Oh, gitu. Ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, seperti biasa, saya atau kami ingin mengundang para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, ataupun yang ingin menyalurkan zakat sedekah infaknya, ataupun juga yang ingin berpartisipasi ya di dalam program wakaf untuk tanah yang sedang kami bebaskan di daerah Wonosalam, Jombang, Jawa Timur, seluas 6 hektar, dengan harga Rp250.000 per meter persegi, bisa mengirimkan ke BSI ya, atau Bank Syariah Indonesia, dengan kode bank 451, nomor rekening 111889988 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, dan bukti transfer dapat dikonfirmasikan ke nomor handphone 0812 3280 atau 0811 188 9181. Barakallahu fikum, semoga Amin. partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, nah kalau begitu untuk part 2 ini mudah-mudahan nanti bisa lebih menginspirasi dan juga mungkin memberikan motivasi dan juga meningkatkan dan menebalkan iman para pemirsa ya Tad ya. Karena setiap kesaksian atau setiap pengakuan ya, atau testimoni dari mualaf-mualaf itu boleh dibilang itu sebagai apa ya namanya, makanan rohani ya begitu ya. Silakan Tad Yusuf. Ya, kalau mau dimulai Tad. Ya, jadi kita langsung bincang-bincang aja sama Pak Yo ini. Pak Yo mungkin diulang lagi. Mungkin ada penonton yang belum
atau mungkin agak lupa atau mungkin belum nonton yang part pertama. Nama lengkapnya Pak Yo. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yohanes Kristanto dan sering dipanggil Pak Yu. Ya. Pak Yo itu berarti dari nama Yohanesnya. Iya, Ya? Pak. Oh iya. Tunggu sebentar, tapi saya Tan. Oh gitu, masih ada Chinese juga ya? Oh, Jadi setan. sama-sama. Sama sama gua. Don Ditan, Lanjut. ini apa? Kalau Yotan ini, Yotan. kalau Agustan ya. Sama Agustan. Ngomong-ngomong Donditan ya, bukan Agustan ya. Nah, yang ini Yusuf Tan ini. Monggo Pak. Iya. Baik, jadi kemarin di channel yang sebelumnya tentu ada yang berapa komen kalau sudah jadi mualaf jangan jelek-jelekin kepercayaan yang lama. Ya, saya kira itu komentar yang menjadi perhatian buat saya dan itu sangat bagus karena di kepercayaan yang saya yang lama itu sebenarnya memang tidak jelek, jadi sangat baik menurut saya. Ya. Hanya kurang benar. Jadi kalau di kemarin channel yang kemarin itu kalau kita cermati saya tidak pernah menjelekkan. Saya hanya bercerita tentang sebuah kejadian di masa lampau dan hari-hari ini saya sebagai mualaf tentu saya akan belajar di kepercayaan saya yang baru lebih dalam dan saya akan mempelajari itu sebagai bagian dari keyakinan saya dan menjadi dakwah saya di kemudian hari. Dan percayalah, saya tidak akan pernah menjelekkan kepercayaan yang lama, karena kepercayaan saya yang lama adalah kepercayaan yang sangat baik, hanya tidak benar. Menurut Pak Yo. Iya. Tidak benarnya menurut Pak Yo kan? Betul. Nah, jadi masalah benar enggaknya kan itu kan relatif ya. Betul. Menurut siapa benar, menurut siapa salah. Menurut yang ini benar, menurut yang lain kurang benar. Jadi kalau misalnya kita bilang kurang benar, nah menurut saya gitu atau menurut kami gitu. Kalau menurut mereka ya tetap benar. Tetap gitu benar, ya. yakin ya. Ya. Tetapi yang jelas gini, maksudnya itu kan adalah keyakinan. Keyakinan yang dilindungi oleh undang-undang, ya kan? Jadi kita juga harus menghargai, kita juga tetap harus bersaudara dengan saudara-saudara kita yang mungkin berlainan keyakinan ya. Karena di Indonesia kan warga negara dilindungi untuk menjalankan dan memeluk agama dan keyakinan masing-masing. Jadi kita tetap menghormati. Tapi intinya gini, yang kita bicarakan di sini adalah masalah pribadi, ya, keyakinan pribadi. Tetapi kalau misalnya nanti ada kritik, itu pun dalam ranah akademis gitu atau ilmiah gitu ya. Jadi bukan asal tafsiran pribadi atau apa gitu ya. Yang membedakan di situ. Jadi yang disebut menjelek-jelekan itu, ya, membicarakan agama lama tanpa fakta kan gitu. Tanpa data kan begitu, tanpa ada riset atau penelitian yang dilakukan kan gitu. Tapi kalau kemudian yang disampaikan itu sesuatu yang memang fakta ilmiah atau tadi akademis, itu bukan menjelek-jelekan, berarti itu ada namanya koreksi kan begitu ya. Makanya ini menarik juga. Jadi artinya Pak Yo dalam konteks ini silahkan Pak Yo sampaikan, nggak usah khawatir kan ibarat gitu ya. Selama yang Pak Yo sampaikan itu adalah sesuatu yang memang pertama dari pengalaman pribadi, yang kedua memang kapasitasnya sebagai seorang, maaf nih ya, dulu adalah seorang gembala sidang ya Pak Yo ya, dan tentunya dengan pengalaman di lapangan, kemudian pengalaman membina jemaat ya kan, dan ada tadi satu keahlian khusus mungkin nanti bisa diceritain tadi, membina persekutuan doa. Oh iya. Nah itu, ayo Pak Yo gantian. Pak Yo yang harus banyak bicara nih sekarang, silakan Pak Yo. Ya, tadi sempat kita ngobrol. Ustadz Donditan ini bertanya ke saya berapa jumlah orang yang Sudah dimurtadkan dan belum banyak ya, hanya sekitar 430. Jadi Berapa Mas? Berapa? Berapa Mas? 400. Iya. Berapa kopi? 11.000. Malah amat. Ada tukang kopi lewat. Kan kopi lewat. Kalau tadi data lebih mahal kalau tadi data. kopinya. Lanjut Pak. 400 berapa? 430 orang yang udah dimurtadkan pemirsa. Dalam waktu Kurun 7 tahun. 7 tahun. Itu muslim semua itu 430 itu. Campur ya. 80%. 80% ya, mayoritas orang Islam masih ya.
Iya. Oke, terus Pak, itu faktornya apa tuh kebanyakan gampang dimurtadnya? Oh iya. Gimana tuh? Ya. Kok Pak Yo bisa hebat sampai 430 orang tuh, apa triknya itu dulu? Oh iya. Jadi saya suka pertanyaan kenapa kok bisa? Kenapa kok bisa? Jadi yang pertama itu yang saya peroleh dan selalu saya ingat di sekolah teologi saya dulu, walaupun saya tidak lulus, maaf, tidak tutup, tidak selesai. Ya. Tapi saya ingat satu hal, yaitu sebuah pelajaran tentang kepemimpinan rohani. Jadi kita ketika ingin mengajak orang, mengajak kelompok atau mengajak komunitas untuk mengikuti apa yang kita lakukan ini, kita harus punya satu gaya kepemimpinan. Ya, pemimpin itu tidak hanya didengarkan apa yang dikatakan, tetapi kita akan diikuti oleh apa yang kita lakuin. Nah, saya karena kebetulan spesialis daerah-daerah terpencil, Oh gitu. ya, spesialis tentara hutan, ya, dari di kabupaten, kecamatan-kecamatan yang pelosok. Termasuk dari sini nggak Pak? Dari sini. Mana Gunung Kidul aja ya? mungkin. Oh ya, ini Gunung Wilayah-wilayah. Kidulnya yang Gunung sebelah Kidul. sini ya. Gunung Kidulnya yang perbatasan Klaten ya. Ya. Jadi tentunya dengan sebuah pelajaran yang saya peroleh tentang bagaimana orang akan mengikuti apa yang kita lakuin ini, buat saya ini saya praktekkan, dan kemudian memang benar bahwa yang pertama orang akan mengikuti apa yang kita lakuin ini, dan dia akan menyukai kita, dan itulah modal di pelayanan saya. Misal saya ditempatkan di satu daerah, misal Wonogiri, ya, sebut saja desa X. Ya. Saya di situ datang, kemudian kebetulan karena hujan, saya hanya naik motor. Kemudian karena sudah sampai di tempat satu keluarga yang menjadi tujuan kami untuk menjadi modal awal untuk perintisan, membuat persekutuan doa, saya datang misal waktu itu benar-benar jam 2 malam. Karena saya sampai jam 2 malam, saya tidak mengetuk pintu. Karena saya tahu jam 2 malam pasti orang sudah Istirahat. tidur. Nah, saya akhirnya mantol itu, jas hujan itu saya letakkan, kemudian saya tidur di teras rumah orang tersebut. Dan kemudian ketika mereka bangun pagi, lihat saya masih tidur di situ, dan mereka bangunin saya. Nah, mulai dari hal-hal seperti itu, akhirnya mereka respect terhadap apa yang saya lakukan, dan saya diterima dengan baik di satu keluarga. Kemudian saya mulai memetakan, karena tujuan saya adalah misi, tujuan saya adalah membuat orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan waktu itu ya, dan saya adalah Christ warrior. Ya, Christ warrior, ya. Laskar Kristus. Pejuang Iya. Kristus. Saya bangga. Laskar Kristus, Ya, ya. waktu itu saya sangat bangga sekali menjadi Christ warrior. Ya, bayangin kayak kita itu memang benar-benar perang nih. Ya, perang bahwa akhir zaman ini jangan sampai ini jiwa-jiwa ini jatuh ke tangan antikristus. Ya, antikristus, dan saya harus merebut itu. Dan kita punya semboyan, selamatkan jiwa apapun harganya. Dari api neraka ya Pak ya? Dari api neraka ya. Selamatkan jiwa. Iya. Ya. Jadi mulai dari satu keluarga itu saya mulai memetakan di desa itu. Yang pertama tentunya saya cari orang, cari jiwa. Kalau cari jiwa itu kita menyebut orang-orang misi, kalau menyebut orang dengan jiwa. Ya, kalau kita lebih ke orang gitu ya. Oh, bukan dombanya satu Pak ini cari Pak. Oh iya. Beberapa nih teman-teman saya sesat nih. Coba yang punya jenggot Pak ya. Itu. Iya. Itu bukan domba. Itu bukan domba. Bandot. Kambing. Oh, bandot. Jadi saya akan memetakan adalah orang-orang yang unchurched. Unchurched itu orang Kristen tapi tidak pernah ke gereja. Unchurched ya. Ya, unchurched ya. Dan pemetaan yang kedua adalah unchrist.
yaitu orang yang memang belum pernah mengenal sama sekali tentang Yesus. Yesus. Oh, Nah, sorry saya potong baik, sebentar, Pak. boleh. Kalau unchurched itu berarti juga bisa jadi itu adalah orang-orang yang sudah Kristen, ya, tetapi tidak pernah ke gereja gitu. Betul. Oh. Karena- Kalau unchrist berarti Di itu luar. bisa orang Kristen, bisa orang Islam atau hanya orang Islam? Unchrist berarti Pokoknya di luar Kristen di gitu. luar Kristen. Oh, Oke. Ya, Ya. bisa agama lain, Hindu, Ya, Buddha. ya, ya. Ya. Terus. Nah, kemudian saya mulai memetakan itu berawal dari informasi keluarga ini tentunya. Ya, ini Karena siapa nih? yang baru dikenal itu. Ya, siapa ini? Kira-kira teman-teman Kristen yang tidak pernah ke gereja. Oh Pak, itu Pak, si Petrus nggak ke gereja. Lah karena apa? Ditimpuk batu karang misal. Oh, iya. Petrus nakal. Iya, iya, karena tidak sesuai namanya. Oh baik, kita mulai ke rumahnya ya. Kira-kira bisa enggak? Oh bisa Pak, nanti malam kita usahakan bareng-bareng ke sana. Nah kemudian saya mulai ngobrol dan kemudian saya tentunya mengharap Petrus ini untuk yuk besok mulai datang ke pertemuan doa. Biasanya saya selalu adainnya itu di hari Kamis. Iya, saya harus lawan Ustadz Yusuf nih, karena seringnya kan ngadainnya Kamis ya. Iya. Saya Kamis. Jadi nanti sebutnya kemisan gitu. Iya, Kemisan. Kemisan. Iya. Iya, iya. Nah, waktu kecil saya ingat sih, jadi tetangga ini kan ngadain kemisan, Kiai Mbah Syukur namanya. Jadi saya hari ini harus berperang melawan kemisan. Dan kemudian dari situ mulai berkembang, kemudian mulai mencari juga yang unchrist ya. Ini siapa nih? Ini misal daerahnya ini kebanyakan Muslim. Ya, karena beberapa daerah kalau di tempat saya dulu kan Buddha banyak. Muslim. Oh ya, Muslimnya yang kira-kira cari hari ini satu. Yang hari ini itu Muslimnya dia tidak punya komunitas. Nah ini makanya penting sekali ini hari-hari ini kita sebagai orang Muslim hendaknya punya komunitas kecil. Nah, ini yang tidak dipunyai. Iya, iya. Ya, komunitas kecil. Komunitas kecil ini tentunya adalah bagian dari orang kepingin punya sebuah kelompok untuk menjadi sebuah keluarga yang kalau ada apa-apa bisa saling membantu. Nah, ini saya petakan nih orang Muslim yang nggak punya kumpulan. Kalau katoknya sudah cingkrang jangan galak itu ya. Ya. Kan Arif tuh. Iya, iya, iya. Katok saya sekarang cengkrang ini. Iya, iya, iya. Saya potong semua katok saya, ini celana saya ya. Saya potong semua. Itu juga cingkrang tuh sebelah tuh. Iya. Iya. Misal saya petakan ini, jadi orang-orang yang memang Islamnya itu abangan, nggak tahu abangan artinya apa. Militan. Ya, ya, ya. Atau memang dia KTP lah. oh iya. Maksudnya gimana ya? Kalau yang sudah cingkrang itu tadi berarti militan gitu. Ya, Oh, iya, militan. iya. Apalagi yang jenggotnya sudah panjang nih, Kak. Teman saya ini panjangnya 2 meter itu. Oh, iya. Nah, itu menandakan sudah lama jadi Berarti jenggotnya lebih tinggi dari orangnya gitu. iya. Jadi tentunya saya akan petakan itu, Iya, iya. ya, petakan itu. Yang pertama tidak punya komunitas Muslim, Sendirian lah pokoknya nih. sendirian nih. Makanya ya orang sendirian itu gampang sekali nih ya. Iya, iya. Makanya kita harus berkelompok. Kelompok. Betul. Iya. Maksudnya nggak boleh jomblo dia, Iya, Pak? Oh. itu juga salah satunya Mas ya. Iya, Mas gampang diserang juga. Ya. Sian ya. Sian ya. Yang kedua, saya harus cari orang yang lagi punya penderitaan sakit Punya penyakit. masalah. Oh iya. Oke, ya. Sakit penyakit nih, tanya ini. Ada enggak ini orang Muslim yang lagi sakit enggak sembuh-sembuh? Oh. Yang ketiga, saya tanya juga, ini ada enggak nih orang Muslim yang hari ini lagi punya masalah keluarga? Kayak teman saya itu. Oh itu, ya. Punya masalah keluarga. Yang ini Pak, bukan itu Pak. Oh, Ini iya. Pak. Yang terakhir ini masalah, ada enggak yang lagi masalah ekonomi? Oh, lagi aja. Iya. Borong dah borong. Akhirnya pergi juga tuh. Akhirnya pergi juga. Nah, dari situ saya mulai petakan, kita tulis nih Siapa orang-orangnya. siapa orang-orangnya, dan kemudian kita adakan untuk jadwal kunjungan. Betul. Ya, kita harus mulai untuk memperkenalkan diri dan kemudian mulai ngobrol-ngobrol kecil untuk mulai
memberikan solusi buat mereka. Karena tentunya keberadaan kita hari ini di sebuah tempat ketika menjadi sebuah solusi, tentu itu adalah jalan untuk kita tidak ditolak. Ya. Ya, ya, ya. Untuk diikuti gitu ya. Oke, betul. Baik. Pak, sorry Pak, sebentar Pak. Itu yang step-step tadi pemetaan, terus stepnya begini-begini, itu memang dipelajarin di STT Pak? Itu secara detail seperti tadi tidak. Itu hanya saya mempelajari, kemudian saya mulai dengan berdasarkan pengalaman di jalan itu saya mulai untuk mempergunakan metode itu karena saya selama menggunakan metode itu sangat efektif. Dan itu diajarkan ke, maksudnya di gereja gitu untuk misionaris lain gitu, iya. diajarkan. Di next akhirnya ketika saya tidak lagi mengembalakan, saya berkomitmen untuk membagikan ilmu saya ini kepada banyak pendeta-pendeta, terutama yang di garis depan. Oh, Iya. Iya, iya. ya, ya, ya. Nah itu Pak Yo itu begitu nekat berani itu, memangnya di belakangnya Pak Yo itu siapa gitu? Iya. Kristus sebenarnya. Iya, keren. Waktu itu nggak, Oh gitu ya. di belakangnya Kristus gitu. Emang punya duit berapa kan gitu ya? Oke, iya. Ya, ya. SDM-nya kan maksudnya. Oh iya, baik. Iya. Penginjilan saya ini yang saya sharekan ke banyak pendeta ini penginjilan dengan biaya murah. Iya. Tapi tidak banyak yang berani ambil seperti apa yang saya lakukan. Misal nih, yang pertama tentunya tidak nyaman. Kayak tadi tidur di teras. Ya. Ya, jelas tidak nyaman. Kadang kita tidur di musola pom bensin. Oh. Ya, ini tidak nyaman. Ya. Dan mungkin kita kenal orang itu kemudian kita kenalan dan membuat orang itu untuk menerima kita dan diperbolehkan tidur di tempat itu. Saya hanya mempelajari Alkitab saya dulu bahwa sebenarnya yang harus dilakukan hal-hal seperti itu. Tentunya ini tidak berlaku di pendeta-pendeta kota. Ya, Kalau kita panggil aja, Iya. ya harus tidurnya di hotel tertentu misalnya. Pendeta artis kan? ya. Ya, artis. Oh ya, saya suka itu. Jadi dulu di Alkitab saya ada tulisannya I am not artist, but I am warrior. Nah, Ya, saya pejuang, bukan seorang artis. Nah, kemudian tadi pertanyaannya adalah itu apakah diajarkan? Ya, saya di next tadi mengajarkan hal-hal itu kepada para pendeta. Yuk, ketika kita sudah komitmen untuk jadi pendeta, hamba Tuhan nih, ya hamba Allah ya kan, hamba Tuhan. Pekerjaan kita tidak ada lain adalah nyari jiwa untuk percaya kepada Yesus. Nah, tentunya hal itu mengandung sebuah resiko. Tadi Pak Ustadz tanya di belakang saya ini ya. Ya. Jadi di belakang saya tentunya ada yang kuat, lebih kuat dari saya. Iya. Ada pendananya Pak ya? Iya. Oke, saya bisa bilang begitu. Tapi ini tadi ada yang WA ini. Pak, Kenapa Pak? tolong jangan hati-hati. dibocorin. Ya, jadi Oh iya. karena di request seperti itu dan yang request ini teman baik, artinya beliau pasti ngerti. Oh ini loh, begitu kamu ini ada yang peringatin nih. Saya setuju Pak, saya setuju Pak. Maksudnya gini Pak, di dalam pembicaraan kita ini, saya juga ada etika, mohon, ada etika. saya juga mohon kita juga punya kode etika Pak. Jadi kita tidak boleh menyebut nama orang dengan lengkap itu jangan. Atau organisasi tertentu juga jangan. Kita bicara secara umum aja Pak, jangan detail begitulah. Ya, organisasi. Yang jelas ada kan ya di belakang ada ya gitu. Ya. Karena nggak mungkin ibaratnya tuh berani sedemikian kalau tidak ada. Mungkin kalau Pak Yo sendiri tuh mungkin dulunya pengusaha, punya modal atau Nah, punya itu dana banyak mungkin. bisa jadi, ya. Tetapi saya ingin pengen nanya nih Pak. Baik. Apa yang Pak Yo lakukan selama itu ya untuk mencari jiwa? Itu Pak Yo tuh pakai ayat yang mana itu? Nah itu pegangannya ya. Pegangannya tuh apa gitu loh? Pegangannya Anda itu itu ayat apa? Maksudnya SPK-nya tuh ayat mana gitu loh Pak? Susahnya itu hari ini kemarin saya sudah di Ruqyah. Sudah ya. Ayatnya lupa semua. Lupa semua. Tapi yang jelas bahwa jadikanlah
Mereka semua bangsa muridku. menjadi muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa Dan Putra Roh Roh Kudus. Matius 28:19, Iya, Pak. keren. Belum ini. diruqyah, Iya, Pak. ini belum Belum diruqyah. diruqyah, Pak. Inilah ayatnya. Diruqyah. Oh, jadi Bapak begitu diruqyah langsung hilang semua. Iya, tentunya Mas Iya, ingat iya, ya. Jadi tentunya itu adalah amanat agung. Iya. Tentunya. Jadi ceritanya Yesus sebelum naik surga pesen nih sama murid-muridnya, yuk jadiin jadikan semua bangsa ini muridku kan begitu. Ayat sisipan itu Pak ternyata Pak. Nah, Uncle Bob-nya keluar dia. Ayat sisipan ternyata Pak itu Pak. Iya. Ini Pak Bondi ini mempelajari kristologi dengan banyak literatur Iya. dan tentunya menambah wawasan buat saya dan Iya. juga umat Muslim khususnya untuk mengerti bahwa hari-hari ini sebenarnya kalau kita pakai gaya omongan plural ini ya. Plural. Ya, ini tidak tahu maksudnya ini. Ya. Ada agama Hindu misal. Agama Hindu ini tidak punya orang untuk misi. Betul. Ya, 3 tahun lalu ketika saya mulai mencari sebuah keyakinan saya nih, benar-benar mencari. Walaupun saya jadi pendeta, tapi 3 tahun lalu saya mulai nih, karena ketika mempelajari Injil dan kemudian masuk dalam ranah misi ini, sebenarnya ada satu pertanyaan yang menggelitik saya terus-menerus dan itu tentunya harus saya cari. Yeah. Saya mencoba mencari ini komunitas Hindu. Kemudian saya tanya ini, Pak, bisa enggak saya ini jadi Hindu? Enggak bisa, Pak. Nanti Bapak masuknya golongan Sudra. Oh gitu. Iya. Paling bawah kan. Oh, ada kasta-kastanya ya Pak Iya. ya. Iya, iya. Artinya Hindu ini enggak kepengen kok maksudnya Ekspansi. ngajak orang, Iya. ya ekspansi untuk ngajak orang masuk Hindu. Enggak. Saya coba Buddha. Iya kan? Gimana Pak? Saya kalau masuk Buddha. Oh ya, dipelajari dulu aja. Ya, enggak usah keburu. Ini juga saya kira ini orang-orang Ciakja ini. Ciakja. Ya, karena Ciakja dia Udah antusias kayaknya. Iya, dia enggak kayak singa kan menerkam Iya, itu. Wah, gitu enggak ya. Dia lembut ya. Artinya dia juga enggak peduli orang mau masuk Buddha apa enggak, terserah. Bukan urusan. Iya, iya, iya. Iya, apalagi nih Hindu Buddha. Nah, Katolik nih. Ya, saya dari kecil Katolik sampai tahun 2000. Jadi saya dibaptis Kristen tahun 2000. Di Katolik saya jadi putra altar, jadi misdinar ya. Oh, gitu. Ya. Nah, di Katolik ini kan juga sama ini. Orang mau kepengen, pastor saya mau jadi Katolik. Ya dia harus katekisasi setahun. Ya. Kemudian diuji, bisa lulus, bisa enggak. Ya kan, sampai tetangga saya itu ada yang pusing, enggak lulus-lulus. Enggak jadi ya. Jadi juga enggak punya ini greget untuk ngajak orang. Nah, yang terakhir ini tentunya Protestan ini. Iya, saya suka ini Protestan ini. Agresif gitu Pak. Wah, ini agresif Oh. ya. Terus ditambah lagi alirannya karismatik. Oh, Ya, Yang jadi deh. Ya. sudah ini ya. Jadi hanya ada 2 kekuatan. Islam dan Kristen yang hari ini benar-benar saling berlomba untuk supaya orang jadi pengikut di agamanya masing-masing. Iya, Iya. Nah, ketika saya mempelajari Islam ini, akhirnya saya temukan dan saya compare kemudian dari kemarin part saya yang pertama, saya menyebutnya sebagai buku petunjuk di dalam Injil, Ya. buku petunjuk di dalam Al-Quran. Ya. Dan kemudian saya mulai untuk membandingkan keakuratannya bila itu sama-sama dilakukan sampai hari ini, apakah masih bisa bertahan Masih sesuai ini ya. sesuai dengan perkembangan zaman. Dan kemudian apakah menjawab Tuntutan zaman ya. tuntutan zaman dan kejadian-kejadian yang dialami orang dalam kehidupan. Bisa nyelesain enggak? Kalau enggak bisa nyelesain, Ya, berarti ini cocok. bukan buku petunjuk. Karena buku Ya. petunjuk itu harus berasal dari sang pencipta. Kalau di Al-Quran, itu yang pastinya adalah sebuah pewahyuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk supaya ini nih umatku jangan sampai nih kamu salah hidup. Aku kasih buku petunjuk nih. Nah, di Bible sama nih. Tapi saya temukan ada banyak manipulasi di dalam
Injil dan ada banyak manipulasi di dalam pengajaran saat ini. Ya, kemarin ada yang protes kalau pengajarannya tetap satu, enggak beda-beda. Dan kemudian protes, ya di agamamu sekarang kan juga banyak perbedaan. Baik, kalau banyak perbedaan, di dalam Islam saya tahu ada banyak perbedaan. Tetapi ketika kita ngomong tentang ibadah, tentu kita tidak setuju kalau ibadahnya berbeda-beda. Misal di Islam yang pertama ini Pak sholat kita melengkangkan apa kaki nih, ya. Kemudian yang satu misal punya perbedaan maju gitu ya, nggak ada, kan nggak ada gitu. Jadi artinya ini masih konsisten 1.500 tahun yang lalu sampai hari ini tidak diganti. Ya. Nah kalau di kepercayaan saya yang lama, misal ada yang ibadahnya pakai karisti, ada yang joget, ya nanti ada yang bahasa roh, ada banyak macam-macam. Kemarin saya singgung 300 sinode berarti 300 pengajaran. Caranya. Ya, ada yang protes juga. Ya, tapi memang berbeda. Ibadah sudah berbeda. Kemudian pengajaran, wah ini berbeda lagi. Iya. Nah, pengajaran ini juga berbeda-beda. Apakah di Islam ada pengajaran yang berbeda? Ada. Tetapi kita harus akui bahwa pengajaran-pengajaran yang berbeda ini bukan mempengaruhi tentang akidah dan syariat. Ini yang tentunya kemarin yang protes, akidah dan syariat ini tidak pernah berubah di Islam. Tidak pernah berubah. Dan kemudian soal hal-hal lain yang bersifat dengan kehidupan kita dalam berkeluarga, mata pencarian dan hal-hal lain, tentunya komunitas muslim ini masih menjaga hal-hal seperti itu. Oke, menarik ini ya, teman-teman sekalian. Sebelum lanjut, jangan lupa saya ingatkan buat Anda yang baru bergabung di channel Geraha Mualaf untuk menjadi subscriber channel kami. Jadi pencet tulisan merah subscribe, kemudian dipencet juga tombol lonceng notifikasinya supaya nanti setiap ada video yang baru, antum yang pertama kali dapat pemberitahuan ya. Dan kasih tanda like juga, subscribe, dan juga komentar yang positif ya, komentar yang positif. Boleh kritik, jangan lupa, sambil dipegang dong. Jangan lupa juga ini untuk minum kopi tahajud ya. Ya ini produksi Pondok Pesantren Al-Hadid ya. Jadi ini seperti ini kaosnya ya, sekalian promosi. Ini produksi sendiri, kita roasting, kita giling sendiri menjadi kopi robusta. Belinya di mana? Belinya langsung pesan di Pondok Pesantren Al-Hadid ya. Nomor HP-nya berapa? Ada nomor HP, nomor WA-nya 0812 18608976. Nah, ya. Silakan. Kalau promosi doang nanti pada nanya belinya di mana gitu. Jadi buat pecinta kopi, insya Allah nikmat ini karena ini dibikin ya insya Allah dengan doa ketika tahajud. Insya Allah dia berkah dunia akhirat. Amin. Mantap. Nah, giveaway dong. Gitu ya. Giveaway-nya apa dong? Oh gitu ya. Nanti belakangan. Nah, belakangan ya. Belakangan giveaway ya. Nah, Pak Yo, ini mungkin tadi yang pertanyaannya tadi Pak Don itu menarik tuh. Yang mana? Yang kalau udah berhasil memurtarkan sekian. Oh iya nanti. Nah, ini saya ada titipan pertanyaan dari banyak subscriber. Subscriber juga waktu yang part 1 banyak yang nanya. Oh gitu, Masya Allah. Pak Yo keluarganya gimana? Ikut Pak Yo atau bagaimana? Ini sih mungkin agak sensitif. Kalau Pak Yo nggak mau ceritakan juga nggak apa-apa. Ya, tapi kalau misalnya mau diceritakan juga nggak usah detail-detail Pak. Ya. Oke, baik. Jadi itu pasti banyak orang ketika kita berpindah keyakinan, ini ada hubungannya pasti dengan keluarga. Ya. Jadi saya menjadi mu'alaf ini baru kira-kira 1 bulan. Ya, baru kira-kira 1 bulan. Ya, masih seger ini. Masih seger. Ya. Dan kemudian tentunya keluarga, istri, juga kemudian anak membebaskan saya untuk memilih apa yang menjadi pilihan saya. Kemudian kalau pertanyaannya bagaimana? Kalau imamnya sudah jadi mu'alaf, harusnya keluarga. Ya, itu adalah sasaran dakwah saya yang pertama di keluarga saya. Depan ya? Iya. Tentunya itu tidak bisa saya lakukan dalam 1 bulan, dan kemudian dalam 1 bulan itu saya di rumah, kemudian ngajakin debat istri sama anak, misal gitu. Ya, percayalah bahwa hidayah Allah akan berikan kepada hamba-hambanya, apalagi keluarga dari hamba-hambanya, ketika
mulai mencari jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Amin, amin, amin. Jadi keluarga sampai sekarang belum mengikuti jejak Pak Yo ya. Ya, tidak masalah Pak. Itu ranahnya Allah Subhanahu wa taala ya itu ya. Yang penting kita doa terus ya, mudah-mudahan. Ya, kita, doa terus. Nah, sekarang juga banyak juga yang bertanya. Kan Pak Yo nih selama karirnya gitu kan sudah memurtadkan kurang lebih 430 orang, baik yang ada yang dari kebanyakan dari Muslim, ada juga yang dari non Muslim. Nah, sekarang Pak Yo sudah menjadi Muslim malah kan? Itu istilahnya gimana ya? Kualat atau gimana ya? Enggak ya, tapi ini kualatnya maksudnya dalam tanda kutip nih dibalik begitu ya, dibalik. Sekarang beliau menjadi Muslim yang mana dulu malah memurtadkan orang Muslim kebanyakan. 80%. 80% gitu kan. Nah, sekarang Pak Yo ada keinginan untuk balikin nggak yang sudah Pak Yo murtadkan itu? Ah iya. Kalau ada keinginan seperti itu, caranya bagaimana, strateginya bagaimana? Mungkin bisa dipakai juga strategi yang waktu dia masih jadi pendeta ya. Ya. Gimana Pak? Jadi saya dulu kenapa pindah dari Katolik ke Kristen di tahun 2000? Sebenarnya saya itu punya keinginan yang sederhana. Karena ketika di masa sebelum tahun 2000 ini masa jahiliyah buat hidup saya. Ya, saya adalah orang jalanan. Jadi di Kristen pakai istilah masa jahiliyah juga ya? Di Katolik. Jadi saya ini ketika di Kristen ini kepingin bahwa di masa-masa yang lampau yang hidup di jalanan ini tidak benar, tidak baik dan tidak benar ini, saya bisa mengekspresikan diri, mengaktualisasi diri untuk menjadi hidup berguna buat orang lain. Nah, tetapi ketika saya sempat di part pertama kemarin sudah saya sampaikan, ketika saya mempelajari teologi Kristen, ada banyak sebenarnya yang saya mulai agak menolak. Tapi tetap saya teruskan karena saya berpikir simple. Yang penting ini menjadi alat bahwa saya bisa berbuat baik. Tetapi ketika saya mencari dan mempelajari dengan sungguh, dengan literatur yang saya cari, saya sebenarnya mulai banyak meragukan tentang, misal yang pertama Trinitas, misal dengan beberapa pengajaran-pengajaran yang saling bertentangan sampai hari ini dan tidak pernah terselesaikan dengan baik. Ya, jadi saya mulai meragukan hal itu. Tapi it's okay, saya berjalan dan saya lebih ke bagaimana membuat hidup orang untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, itu yang tadi saya tanya. Keinginan Bapak ada nggak untuk mengembalikan yang sudah Bapak murtadkan itu? Saya hari ini kepingin bahwa semua orang yang kemarin nih saya buat persekutuan doa, saya akan mulai untuk kemudian mendatangi mereka dan mulai share bahwa saya sekarang adalah orang yang hari ini sudah mendapat hidayah. Tentunya ada kemungkinan buruk buat hidup saya, ya. Tapi tidak apa, bahwa semua yang dilakukan pasti ada resiko. Tentunya saya mungkin akan diketawain nih, loh Bapak ini gimana? Ya. Sudah ada belum Pak? Sudah ada belum yang sudah Bapak datangi gitu? Oh iya ada, kemarin ada. Balikin jadi mu'alaf lagi. Iya benar, jadiin mu'alaf lagi, disyahadatkan. Dan saya tidak berani nganterin sampai ke rumah, tapi Ustadz dari Dari Mu'alaf Center Yogyakarta? Yang nganterin dan keluarganya semuanya menangis. Ya. Masya Allah. Berapa orang Pak itu Pak? Baru satu orang. Waktu itu hanya kira-kira 1 minggu setelah 2 minggu setelah saya jadi mu'alaf. Ya. Kemudian disyahadatkan, diantar pulang, semua itu keluarganya, bapak, ibunya, adik, kakaknya semuanya nangis karena selama ini mendoakan kalau orang tersebut supaya balik lagi kembali ke Islam. Itu baru 1 orang Pak? Iya. Berarti masih ada 429 orang tuh Pak? Iya. Jadi saya kepingin di hari-hari kemarin, kenapa saya beberapa tawaran untuk saya meninggalkan kota sekitaran Jogja, Klaten, Wonogiri dan yang lain,
kenapa saya masih bertahan? Karena Terus ada tanggung saya jawab sangat lagi. paham Hmm. dengan medan. Kayak orang perang itu sudah paham. Oh, nek situ itu kira-kira kayak gitu. Oh, di situ gitu. Nah, tentunya saya akan mulai berdakwah. Dan hari ini ada teman Ustadz yang sangat baik. Ya, beliau memperingatkan saya, yuk sambil dipelajari Islam lebih dalam lagi, Iya, iya, supaya nanti dakwahnya lebih iya, memperkenalkan siapa sih Iya. Muhammad, iya. ya, Sallallahu alaihi wasallam. Shallallahu alaihi wasallam, ya, siapa sih Allah Subhanahu Wa Taala Iya, menurut keyakinan iya, saya yang baru. iya. Tentu cara pandangnya karena berbeda dengan mereka dan saya Kita harus cetak nih jadi mujahid nih. Iya. Harus cetak jadi dai nih berarti. Betul, Gitu makanya. ya. Jadi kan beliau masih lebih hafal tentang Yesus ya kan. Iya. Karena Enggak, tapi udah di ruqyah tadi ayatnya udah hilang iya, semua kan. udah balik jadi Yesusnya udah jadi Islam Yesus. Iya, iya, iya. Iya. Walah, Yesus muslim toh, Pak? Jadi, Pak. Iya, iya. Sebenarnya kemarin saya agak tergelitik dengan kaosnya ini. Saya nggak tahu kaosnya ini dicetak di mana. Oh, mau pesan, Bu? Bisa, Pak? Nanti saya pesanin, Pak. Kita bikin nanti, Pak. Ketika saya mempelajari Injil dulu, saya pernah merenungnya seperti ini. Gospel kali, Pak, bukan Injil, Pak. Oh iya. Saya mulai memetakan. Masih. Ruqyahnya mesti 2 kali lagi nih. Ya, saya kepengen. Saya menulis perkataan Allah. Kalau di Bible Allah kan ya. Allah, ya. Perkataan Allah. Mulai saya tuliskan. Terus perkataan Yesus. Yesus. Isa alaihi wasallam ya. Saya tulis. Kemudian perkataan Cak Paulus Cak Paulus. ya. Cak Paulus bisa. Saya tuliskan. Cak Paulus. Cak Paulus ya, Cak Paul. Kemudian saya mulai hari ini yang kita lakuin ini sebenarnya banyak perkataan siapa? Apa? Ya. Ternyata perkataan Cak Paulus lebih banyak mendominasi kepercayaan saya dan saya mulai nah ini kan ya enggak pas ini ya. Karena kan kalau dibuat tingkatan dan urutan harusnya kalau mengakui bahwa Bible ini ditulis dan diwahyukan dan diilhamkan oleh Allah harusnya Nomor satu. perkataan Allah nomor 1 kan begitu. Iya, Tapi iya. kok enggak ada satupun yang dilakuin. Iya, Ya, iya. kadang mereka ini teman-teman pendeta ketika saya ada diskusi mereka selalu mempertanyakan berkali-kali kok yang dipermasalahkan sunat babi gitu ya. Nah, tetapi kenyataannya ya seperti itu. Ya, kenyataannya seperti itu bahwa kita hari ini pun di kepercayaan yang saya lama ketika mendirikan gereja juga membuat aturan kok. Membuat aturan dan pengikutnya harus mentaati Aturan dan kemudian organisasi juga harus ditaati. Nah, selama ini kalau manusia diciptain dan kemudian yang nyiptain adalah Sang Pencipta langit dan bumi, ya kita harus naatin. Nah, tapi kalau yang kita taatin adalah perkataannya Cak Paulus tadi, kan berarti ini bertentangan dengan Bible-nya sendiri yang mengatakan kita akan menuruti perkataan Allah atau perkataan manusia, kan begitu. Iya. Padahal yang dilakuin perkataan manusia. Begitu. Oh, jadi yang diributin sunat babi gitu, Pak. Babinya nggak disunat. Emang babi sunat? Iya. Iya. Iya, iya, iya. Jadi ketika misal pas Natalan gitu kan, Natalan kita panggil RT RW, lurah, camat, saya sering kali yang paling cerewet. Nanti ndak usah pakai babi. Ya, tapi mereka kayak bangga, kayak disuruh gitu. Jadi kayak ada ayat yang memang benar menyuruh. Padahal Oh, tidak ada. gitu ya. Ya kita ini wajib. Nanti itu kita tulisin aja B2, terus guguk, RW. Ini kan, Iya. ya ini saya mikir ini niatnya bagaimana. Saya sebagai Christ Warrior waktu itu kepengennya dengan metode saya, kita itu harus bisa diterima oleh orang Muslim. Jadi jangan langsung kepengen menunjukkan. Ada teman saya itu menunduk terus gitu ya. Itu yang suka misal suka babi kan gitu. Ya. Selalu menunjukkan bahwa dia juara makan babi. Gitu. Nah, padahal jelas-jelas kemarin di part pertama nanti nek kiamat pun ya Nabi Yesaya sudah mengatakan ya kan kalau itu adalah memang pewahyuan dari Firman Allah, Tuhan. firman Tuhan Ah. sudah mengatakan yang dibunuh pertama yang suka makan babi Ya, kan gitu. ya. Nah, tentu ini kan Yesaya 66 ayat 15 sampai 17 Ya, kemarin ya, Pak Dodi ya. sampai hafal dihafalin terus. Ya.
kiamat nanti yang dibunuh pertama orang-orang yang Makan suka babi. makan babi lah. Tapi hari ini lucu di kepercayaan saya yang lama kayak berlomba-lomba ingin menunjukkan bahwa ini aku jawara makan babi kayak. Nah, yang dibunuh kan yang suka makan babi hutan. Iya. Nah, hutan ini muncul nih. Ya, ini muncul kira-kira ini terbitan setelah tahun 80 baru ditambahi hutan. Supaya nanti bisa Ngeles. iya. Jadi yang ternak boleh gitu Iya. ya. Ya, seperti teman saya itu ternak. Iya, 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 iya. Pak Yo, tadi saya sempat dengar Pak Yo nyebutin kata antikris, Pak. Baik. Ya. Yang dulu Pak Yo Pelajari. pahami waktu Pak Yo masih jadi pendeta atau misionaris itu, yang disebut dengan Siapa antikris itu apa dan siapa, Pak? Iya. Kalau saya dulu, ini berarti pertanyaan kalau saya dulu. Iya, iya. Saya melihatnya ini antikris buat saya adalah orang muslim. Hanya muslim. Iya. Selain muslim bukan? Bukan. Oh, gitu ya. Iya. Makanya dua kekuatan ini selalu berebut Iya. Saing. sampai kapanpun. Iya, Ya. iya. Saya karena waktu itu saya dapat informasi dan literatur Hmm. bahwa antikris ini adalah bilangan 666. Ya. Iya. Wah, ini ayat Al-Qur'an ini 6666 nih. Tambah satu. Cocokologi, cocokologi. Iya. Dan kemudian saya mulai merenungkan, wah ini memang yang menjadi musuh saya ini ya cuma mereka ini. Iya. Ya katok cingkrang yang cingkrang mana ini? Nah, itu ya cingkrang itu ya. Ya. Ini mesti antikrisnya ini. Tetapi kemudian kalau saya baca lagi, itu ayatnya mengatakan ini berasal dari golongan kita sendiri. Hmm. Baru saya ngeh. Jangan-jangan yang enam-enamnya ya Kristen sendiri. Ya, ya, ya. Lah kan- Kenapa begitu? Ya, Ya, kan begini, Pak. Kalau disebut dengan anti, berarti kan berlawanan ya. Lawanan. Terus? Antonim. Kris atau Kristus kan berarti kan anti Kristus. Berarti kalau anti Kristus kan berlawanan dengan Kristus. Sekarang Bapak dulu pernah mikir nggak? Kalau Islam ya atau kaum Muslim disebut anti Kris, Nggak sebenarnya kan cocok, kurang nggak tepat. cocok, nggak cocok. Karena kan kita Islam ya Muslim Yang mengakui mengamalkan. dan beriman bahwa Isa itu adalah Kristus gitu. Kristus kan sama dengan Al-Masih, Pak. Ya kan? Jadi kita mengakui bahwa Isa itu Al-Masih atau Kristus gitu. Jadi kan kita bukan antikris. Makanya tadi. Setuju kan, Pak? Ya, Nah, tadi ini saya mau ngomong yang ini. nah, jadi maksudnya gini, Pak. Kalau disebut antikris, justru malah apa ya? Kekristenan sendiri, mereka kan menyebut Yesus Kristus, ya kan? Kristus Al-Masih. Tetapi kan selain mereka mengakui bahwa Yesus sebagai Kristus atau Al-Masih, mereka kan juga mengangkat lebih tinggi lagi menjadi Tuhan, gitu loh. Iya. Nah, kalau mereka sudah mengangkat Yesus menjadi Tuhan, berarti kan Itu antikrisnya. malah mereka kan antikris gitu loh. Ya. Antikris kan Kristus kan bukan Tuhan, Pak. Ya. Nah, tapi Kristus dijadikan Tuhan, berarti yang antikris siapa? Nggak pikir sendiri lah ya. Nah, ya. Jadi ya. Pikir sendiri ya. Jadi mau sampai ke situ, Ya. selama ini kalau saya renungkan, tidak ada satupun perkataan Yesus Hmm. yang hari ini dilakukan oleh Pengajaran-pengajarannya ini ya. pengikutnya sendiri. Ya, betul. Artinya ketika ayat antikris ini ngomong bahwa mereka itu berasal dari golongan kita sendiri. Nah, jangan-jangan Ya. Ya itu. kita sendiri ini yang sebenarnya hari ini tidak pernah ngamalin apa yang dilakukan oleh Isa alaihissalam. Hmm. Ya, apa saja hari ini yang menjadi akidahnya, yang menjadi syariatnya dari Isa alaihissalam tidak pernah ada yang dilakuin. Hmm. Kemudian hari ini saya ngajarin bukan soal akidah, bukan soal syariat, tapi yang saya ajarin ini bagaimana nih orang bisa hidup lebih baik, bagaimana orang kalau sakit penyakitnya bagaimana. Artinya saya punya gaya bebas di kepercayaan saya yang lama ini dan tidak ada akidah, rule aturan yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan di masa sekarang. Kan begitu. Iya. Jadi Pak Yo nanti berdasarkan pesan lah ya atau nasihat dari mungkin yang salah seorang ustadz yang Pak Yo kenal, sebaiknya mempelajari Islam dulu dengan lebih dalam sehingga nanti Pak Yo pada waktu melakukan misi lagi untuk mengembalikan orang-orang yang sudah pernah Bapak murtadkan, paling tidak Pak Yo sudah mempunyai ilmu Islam gitu ya. Itu juga sangat bagus Pak sarannya Pak. Saya juga sangat setuju Pak. Jadi jangan kita sudah mualaf berdasarkan kesaksian terus kita langsung muter cari orang untuk di mualafkan lagi juga ya itu juga kurang tepat mungkin ya. Belajar dulu lah ya. Paling tidak juga Bapak harus belajar baca Quran dulu.
ya mempelajari sejarah Islam dulu, mempelajari, menegakkan dan menebalkan iman kita dulu dan akidah kita dulu ya Pak ya, supaya nanti pada waktu Bapak berinteraksi dengan orang-orang di luar sana, Bapak sudah sangat-sangat meyakinkan gitu ya. Setuju ya mungkin ya? Setuju ya. Iya. Nah, siap. Setuju sekali. Ya, karena memang Ya. kelemahan banyak mantan-mantan pendeta ya yang udah jadi mualaf itu akhirnya sudah terlena dengan jadwal panggilan testimoni kan. Iya, iya, iya. Sana sini nggak punya waktu buat belajar. Betul, betul. Ya testimoni kayak gini ya cukup sekali, dua kali lah ya, yang istilahnya untuk menguatkan ya. Betul. Saudara-saudara kita yang Muslim juga yang lain mendengarkan. Ya syukur-syukur untuk yang non Muslim atau yang saudara kita dari kekristenan mendengar kesaksian Pak Yo juga bisa ikut berpikir gitu mungkin ya. Karena saya juga mungkin ingin menyelipkan satu ayat. Mungkin Pak Yo dulu ingat nggak waktu masih jadi pendeta gitu ya. Kan ada Matius 7 ayat 21-23 Pak. Itu memang perikopnya mengenai nabi-nabi palsu. Tetapi dianggap di situ ada perkataan Yesus bahwa tidak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, ya kan? Jadi kemudian juga orang yang bernubuat dalam namamu, kemudian juga orang yang mengusir setan dalam namamu, itu akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Bahkan Yesus malah mengusir kan? Enyahlah daripadaku, hai kalian semua pembuat kejahatan. Dulu waktu Pak Yo baca ayat itu tuh gimana Pak? Iya. Memahaminya gitu Oke. Pak. Ini kan sebuah proses ya. Artinya ada tahun 2000 sampai ini 2022 gitu ya. Berarti ini adalah perjalanan, the journey kan, spiritual kan buat saya. Waktu konteksnya pertama kali saya itu, tentunya waktu itu saya merujuk langsung kepada saat ini yang menjadi junjungan saya, ya, Nabi besar Muhammad SAW, ya. Saya merujuknya waktu itu seperti itu. Tapi kemudian ketika saya ini terlibat di pelayanan, mulai masuk ke dalam dan saya menjadi orang di pelayanan, pikiran saya sudah mulai berubah. Ini nabi-nabi palsu ini teman-teman saya sendiri. Oh, masuk gitu sih Pak? Iya. Loh, tapi kan gini ya Pak ya, kalau kita pikirkan lebih dalam lagi ya. Sekarang ini yang menyebut Yesus sebagai Tuhan itu siapa? Kan kekristenan. Semua orang Kristen. Kekristenan kan? Yang bernubuat dalam nama Yesus siapa? Juga kekristenan. Mengusir setan dalam nama Yesus. Yang mengusir setan dalam nama Yesus juga siapa? Mengadakan mujizat. Ya kan? Itu semuanya juga yang melakukan kekristenan kan? Jadi artinya yang melakukan tiga hal ini justru malah nanti menurut Matius 7 ayat 21-23 itu yang mau diusir gitu loh. Ya. Iya kan? Nah, cuman kan ya kita sama-sama tahu lah kalau di dalam khotbah dari pendeta kan selalu bilangnya ini adalah orang-orang nabi-nabi palsu gitu loh. Ya. Ya kan? Tapi yang menyebut Yesus Tuhan mereka sendiri. Yang bernubuat atas nama Yesus mereka sendiri. Yang mengusir setan dalam nama Yesus mereka sendiri. Gimana Pak? Kalau kita lihat di beberapa konten YouTube hari ini itu semua serba terang benderang ya. Kita lihat pendeta S dengan pendeta A nanti saling menyerang tentang saling menuduh bahwa yang satunya nabi palsu. Padahal tidak betul. Yang betul itu dua-duanya palsu. Ya, Pada jadi rebutan apa Kristen kambing atau Kristen domba. Yang satu menyebut, oh itu kamu kok sekarang menyembuhin orang, ya kan? Yang satu karena tidak bisa nyebut ini palsu. Yang satu ini, oh kamu itu nggak diurapi soal soal ini pengajaran ngajarin hal-hal yang hanya teoritis tidak praktek. Yang satu nuduh palsu. Dua-duanya ini benar. Sama-sama palsu. Ya. Istilah S, saya kayaknya ingat deh. Iya, S itu selamat ya. Selamat. Oh, jangan sebut nama loh. Iya. Hari ini kalau mereka lagi berdebat, saya selalu komen mereka, Pak terus aja berdebat, sama-sama sesat kan begitu. Ya. Udah 2000 tahun dia debat terus Debat terus ya. Teologi. Nggak pernah selesai. Nggak pernah selesai. Dulu waktu kuliah kemarin part 1 saya ngomong Calvin dan Arminian kapan selesai. Dosennya langsung ngomong, kalian nggak usah menyelesaikan malam hari ini. Ya, iya. Orangnya sampai meninggal aja nggak selesai. Sekarang. Iya. Jadi, jadi ini
antikrisnya ini sebenarnya justru orang-orang kita sendiri yang tidak pernah mempraktekkan, mengamalkan apa yang diajarkan oleh Isa alaihissalam. Itu yang pertama. Dan praktek-praktek keyakinan saya yang lama, saya orang dalam, saya ngerti kok mereka hari ini lakukan apa, orientatnya apa. Kemarin saya sempat ambil foto salah satu gereja di mana saya dulu ditugaskan di sana, ya kan? Tapi karena majelis daerah saya ini belum mempercayakan saya 100%, beliau selalu ikut di kemisan, acara kemisan di gereja itu. Tapi ketika satu kali saya sudah mulai tidak cocok dengan majelis daerah ini, saya pergi digantiin staf-stafnya dia. Nah, kemarin saya ke sana, saya lihat gerejanya mangkrak, rumput bertumbuh, Bubar. dan ada tulisan dijual. Oh, mau dijual, Pak? Iya, artinya gerejanya dijual. Saya mikir berarti kemarin bener dugaan saya, buat gereja kayak orang jualan. Kalau di sana tuh ya sudah dimodalin 3 kali sama orang tuanya terus kan, ya kan? Ya. Ya. Tahu. Di situ nggak dapat untung. Nah, udah. Oh, Ciao. bocuan. Iya, nggak cocokan, Kabur. kabur. Bocuan. Berarti selama ini saya ini kan bener nih. Saya waktu itu gabung satu sinode yang saya sebutkan. Nanti beliaunya marah. Jangan Pak. Iya, marah. Kalau marah, ya jangan marah. Ya. Jadi saya ditaruh di situ. Kemudian waktu saya sudah mulai kurang nyaman, saya pergi. Tadi saya ulang. Ini diterusin nih. Pikirannya enak lah, tinggal nerusin kan. Iya. Tapi mereka setiap Kamis ke sana bawa mobil banyak ya kan. Ya dipikir ya kan. Mobilisasi, ya. Ini dipikir mau bertahan berapa lama? Ya. Mau bertahan lama karena beda kota. Nah, Rasain loh. Gengsinya sudah berapa? Belum bawa makanan. Kayak pertumbuhannya nanti tidak seberapa. Ya kan? Mulai hitung-hitungan. Tekor. Nah, hari ini tepat bahwa dulu saya akhirnya memutuskan untuk keluar dari sinode itu. Saya hari ini ke gerejanya. Nanti di lain kesempatan akan saya tayangkan nih, ada yang protes, misal pendeta yang suka bawa mobil pakai topi koboi itu, mana ada gereja dijual, ini hoax. Ya. Saya akan tunjukkan tidak hanya satu, puluhan gereja yang dijual, ya kan? Jadi saya akan tantang nih pendeta itu untuk yuk. Ini gereja tak tunjukin alamannya, silahkan dicek ya, supaya kita enggak jadi hoax. Hoax ada pasalnya nih ya, kabar bohong. Yang enggak ada pasalnya kabar burung. Iya. Iya, kabar burung enggak ada pasalnya. Hoax, kabar bohong ada pasalnya. Kabar burung ada juga pasalnya, Pak. Iya. Ada pasalnya. Pasal burung udah ada. Loh, bukan Matius berapa, pasal berapa, ayat berapa, itu kan kabar burung kan? Oh iya, benar. Di Hah, Alkitab ada. Pasal burung, Kabar burung. Enggak, itu kan kuel kan, itu kan? Kuel. lanjut Pak. Iya. Jadi akhirnya gereja itu mangkrak. Bayangin nih, kalau saya mikir lebih dalam, dulu ngajak orang untuk, bahasa saya dulu kan menabur nih, mempersembahkan uang bangun gereja. Belum lagi nyari dana sampai ya dari luar negeri kan ya. Coba sudah jadi gereja, sekarang cuma mangkrak, nggak ada jemaatnya, karena tadi, ya, karena milih penjualnya kurang bagus ya. Saya bersyukur dulu, ya, jadi penjual yang lumayan lah, ditempatkan di daerah kecil gitu, syukur ya. Nah, tapi saya kemarin saya ambil foto sama videonya, saya itu menangis. Lah ya, orang mempersembahkan uang waktu itu belum tentu dalam pas keadaan punya uang. Sekarang cuma dimain-mainin orang, kalau rugi nggak diterusin. Nah, emangnya kita itu buka toko kelontong loh. Gitu. Jadi jelas Pak Yo nanti mungkin bisa membuktikan bahwa banyak gereja yang mau dijual. Menurut Pak Yo di daerah yang Pak Yo tahu gitu ya. Kalau daerah lain mungkin kita nggak tahu. Nah, mungkin boleh Pak, sekali-sekali nanti kita jalan tour gitu. Ngunjungin gereja-gereja yang mau dijual gitu. Di shoot gitu ya. Beli satu kan. Kalau perlu kita beli satu gitu ya. Saya sih hari ini hanya menghimbau, mengajak. Saya menyebutnya itu Islam memanggil. Islam memanggil. Yuk, kalau hari ini kita jadi Islam, ya tidak usah nanggung.
hari ini banyak kok saudara-saudara kita yang belum dapat hidayah. Ada banyak lembaga mu'alaf. Tapi hari ini kita semuanya kepengen bahwa kita, orang Muslim, orang Islam, jadi lembaga mu'alaf. Iya. Diri kita sendiri mulai mengajak orang-orang yang belum dapat hidayah Iya. untuk diajak supaya mengenal siapa sih Nabi besar Muhammad SAW, SAW. junjungan Iya, kita. iya. Karena ada banyak yang hari ini dimengerti oleh kepercayaan saya yang lama tentang Nabi Muhammad ini sisi miringnya. Ya. Iya. Iya. Oke, Paham. ya. Jadi kita ayo mulai untuk dengan gaya kita yang simple. Saya ada teman dari Batak dulu nih ya. Iya, Itu iya. Batak gitu. Ini juga nih Ya, Pak nih. ya. Ini juga Ah, ini. Batak Cina katanya ya. Batak Cina. Ya, saya berharap menceritakan Baci. ya, Banci loh. menceritakan menceritakan Islam ini dengan pengetahuan yang terbarukan ini, dengan gaya yang baru, dengan kekinian, dan mulai mengcounter antrinya kebenaran. Ya, kebenaran yang diungkapkan, bukan mengcounter ini kan salah, dituduh kemudian kita mengcounter. Kebenarannya itu seperti ini loh. Ya, Islam itu seperti ini. Misal Islam itu teroris nih, ya diterangin. Ya, terorisnya kayak gini kita takut kan. Ya. Iya, ini ngajaknya makan. Teroris cengengesan gitu. Iya kan? Terus ini yang sering dituduhkan nih, misal, wah, nabinya enggak keren nih, suka kawin cerai. Nah, ini harus diterangin nih. Jangan-jangan kita sendiri umat muslim enggak ngerti. Ya. Kenapa kawin, kenapa suka kawin misal gitu. Nah, ini kan harus diterangin dengan benar. Iya. Nabi kita ini setia dengan istri yang pertama sampai 25 tahun. Betul. Artinya ada kejadian yang hari ini perlu dibahas bahwa ini pasti ada cerita di baliknya seperti apa. Nah, ini kan harus diterangin dengan jelas. Iya. Di channel kita juga udah beberapa kali kok, Pak Yo. Kita buatkan beberapa video yang isinya itu menjawab syubhat tentang Islam. Apa saja tuh? Dari mulai disebut Islam teroris, dari mulai disebut poligami, atau nanti macam-macam lah. Pokoknya bahkan ada ayat-ayat yang dipelintir gitu ya. Kita sudah sering kok jawab itu. Iya. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak kerasa udah 1 jam. Iya. Mau diteruskan ini? Nggak tahu, udah selesai belum Pak Yo? Saya ngikut Oh enggak dong, narasumbernya dong. Iya, saya ngikut. Kalau ada pertanyaan saya jawab. Oh, jadi sekarang nunggu pertanyaan. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Karena mengkaji aja sesuatu kan tadi sudah pengalamannya. Iya. Pengalaman sudah cukup Pak Yo ya. Pengalaman udah cukup ya. Nah, Oke. jadi pertanyaan-pertanyaan dari subscriber di komen, kami ucapkan banyak terima kasih ya semuanya atas perhatiannya yang sudah menulis komentar. Beberapa komentar sudah saya lempar ke Pak Yo dan sudah dijawab langsung ya. Kalau misalnya ada pertanyaan yang lain silakan tuliskan di komen. Nanti ada waktu kesempatan yang lain kita akan tanyakan lagi ya. Tapi hari ini kita sudah banyak mendengar penjelasan dari Pak Yo mengenai ya mungkin tadi ada manajemen gereja atau ada persaingan gereja atau yang masalah gereja mau dijual gitu ya. Itu ternyata benar-benar ada gitu ya. Pak Yo juga sudah datang sendiri ke lokasinya, bahkan sudah difoto. Pak, nanti foto kirim saya boleh Pak ya? Boleh. Boleh ya. Jadi kita ini aja lebih bagus kita bikin misi. Misi. Ya, jadi misinya adalah membeli gereja bekas rintisannya Pak Yo. Pak Yo kan. Nah, siapa tahu ya, insya Allah ya, mudah-mudahan. Jadiin rumah tahfiz kan ini. Nah, siapa tahu, insya Allah ya. Iya. Iya. Jadi Bisa. ada beberapa ini gereja yang sudah berdiri sejak tahun 70 nih. Ush. Kursinya masih kayu jati yang Wah, panjang itu. iya. Ini dengan harga yang sangat murah sih benar, hanya sekitar 200 juta. Wih. Menurut saya bangunan itu dengan luas sekitar 500-700an meter ini Udah luas. Murah. dan kemudian di desa yang sangat teduh, saya berharap nih Ustadz. Di mana Pak? Di mana itu Pak? Di mana? Di Klaten. Ya, Klaten. itu nanti jangan disebut. Ya. Oke, baik. Enggak, Klaten aja nggak apa-apa. Iya, nanti mereka mau ya. Bahaya ini. Keduluan nanti. Ya, jadi Iya. Jadi ada beberapa yang satunya ada di kota dan ada di daerah, dan itu saya memang sangat kepingin bahwa kita hari ini umat Islam itu mendirikan sebuah kesebelasan, namanya MU,
Muslim United. Muslim United. Cuma nggak tahu ini MU-nya bagaimana ini ya. Kepinginnya itu hari ini kita punya musuh itu cuma satu. Betul. Kita sesama umat Muslim, Bukan musuh, saudara. iya, kita ini menjaga ukhuwah dan kita Ya, mau berperang dan punya hanya satu musuh. ya. Iya. Insya Allah, Insya Allah. Ya. apa namanya, orang saudara Muslim kita ini kok apa mensupport pasti ya. Jadi pokoknya Pak Yo mau jadi seperti apa ya, mau jadi Islam seperti apa ke depan, insya Allah akan disupport sama seluruh saudara-saudara Muslim kita. Ya. Dan insya Allah apalagi dengan misi yang sangat mulia itu ya, bisa membeli kembali gereja yang dulu dirintis, wah itu luar biasa itu. Nanti Pak, nanti Pak, kita rundingan nanti. Nah, Kita kita rundingan. rundingan. Dan Insya Allah, ya. kalian siap-siap ya untuk mensupportnya, luar Ya, biasa ini. amin. Niat mulia dari Pak Yo ya. Jadi bisa dipastikan bahwa tuduhan netizen yang kemarin itu bahwa Bapak itu Muslim itu salah, Pak ya. Oh iya Pak, ada yang bilang gini. Apa namanya siapa itu? Ini bukan apa namanya, bukan mualaf katanya. Ini Muslim namanya Joko Subandi katanya. Bukan Joko Sutejo. Iya, Patut bisa dipastikan. iya, iya. Saya, ya ini itu yang hoax itu masuk pasal itu ya. Bawa KTP nggak Pak? Bawa KTP nggak? Kan KTP-nya masih agama lama. Coba lihat, coba lihat. Gampang cara Coba lihat. cara buktinya gampang. Coba lihat. KTP aja Pak, jangan KTM Pak. Ini ya, jadi yang coba nyebarin hoax, ingat pakai bukti kalau ngomong. Aku Ini, nggak boleh awas, ikut awas. kamera. Ngamuk gua. Awas. Aku nggak boleh masuk kamera. Coba disut. Coba. Linknya ditutup. Ayo, ini kan tutup. Oh ya, di sini kita tutup. Sebentar. Nah, gini ya. Agamanya aja yang penting kan. Kelihatan nggak? Ignatius Kristanto, setan. Nggak ada tuh. Saya kan marga. Lah iya. Semarang tuh ya. Agamanya. Fotonya tuh ya. Sama kan ya. Ini agamanya apa nih? Katolik. Katolik ya. Katolik. Bukan Oke. hoax sebenarnya. Cukup jelas ya. Jadi bukan Joko Subandi. Bukan. Lu tukang cendol di Subandi. mana gitu. Iya, jadi ya saya pastikan Karena baru sebulan belum sempet ganti Iya. KTP aja belum. iya, saya pastikan bahwa semua yang dikatakan Pokoknya kita Iya. buktikan aja dengan action kan gitu. Iya. Biasa itu. Hoax. Ya kita juga harus banyak berterima kasih ya untuk Mualaf Center Yogyakarta yang sudah memfasilitasi Pak Yo Luar ya. biasa bener. Kemudian juga sudah membantu Pak Yo dalam kehidupan sehari-hari selama masa transisi ini nih. Iya. Nah, kami juga berdoa supaya Pak Yo yang jelas pertama itu adalah istiqomah ya. Amin, pertama. amin. Yang kedua Pak Yo nih sabar nih Pak. wah, amin. Ya. Ini kan masa transisi nih Pak. Ya, mohon Pak Yo bersabar. Yang jelas kami para pengurus di Mualaf Center atau Yayasan Pembina Mualaf itu kami tidak tinggal diam. Gitu. Kita memperhatikan mualaf-mualaf seperti Pak Yo ini supaya jangan sampai apa namanya nggak ada bimbingan, kemudian malah jadi dalam tanda kutip kesasar gitu ya. Nah, jangan khawatir Pak Yo ya, nanti istilahnya insya Allah kita akan bantu semua gitu Pak Yo. Oh iya, Yang penting cuman bersabar dan bertakwa. Udah gitu aja Pak. saya hanya punya pesan nih, supaya kita yang sudah berislam, sudah apalagi yang sudah Muslim sejak lahir, tentunya itu sebuah keberuntungan. Betul. Ya. Namun hari ini dari pengalaman saya yang dulu saya murtadkan, saya punya pesan nih, khususnya bagi kita umat Islam. Yang pertama, yuk mulai mempelajari agamanya dengan baik. Iya. Cari guru atau komunitas. Iya. Bentuk satu kumpulan di mana minimal 2 minggu lah. Nah, karena kita di agama saya yang lama itu 1 minggu kita pasti ngumpul ini. Kemisan Pak. Kemisan. Iya, kemisan atau Kemisan atau Jumatan? Iya, kemisan kita ngumpul untuk menjadi satu keluarga dan saling menguatkan dan jadi satu keluarga yang benar-benar keluarga. Jadi, Iya. ayo mulai pelajari agama dan cari komunitas. Kedua, yuk mulai bekerja keras. Iya. Jangan sampai kita berkekurangan dan akhirnya kena masalah ekonomi. Iya. Nah, ini dulu target saya. Mulai hidup dengan pola sehat, jangan sampai kena sakit penyakit ya, Iya. kecuali itu memang Iya. diberikan Allah Subhanahu wa taala penyakit ya, itu Iya. lain lagi. Iya. Supaya apa? Supaya tidak menjadi pintu kemurtatan nantinya. Ya, dulu saya suka datang ke rumah sakit ya, dan kemudian saya akan Langsung nyanyi. Iya. Dalam nama Yesus. Tapi apa tadi? Masih ingat aja. Yang terakhir ini ya,
tadi ekonomi, kemudian dengan keluarga. Yang bermasalah ya, jadi penjaga keluarga bermasalah. Saya selalu ingatkan ini teman saya itu ya, juga itu ya, itu belum Pak, itu semua itu. Iya. Yang itu belum. Family first, artinya apapun yang kita lakukan hari ini, keluarga. yuk untuk keluarga, anak istri, ya, supaya apa, pintu-pintu itu ketika Anda bukakan, disitulah nanti ada pintu tamu-tamu yang tidak diundang ya Pak ya. Bisa masuk. Tamu-tamu yang tidak diundang bisa masuk ya Pak ya. Oke. Kayak itu ya. Mantap ya. Ya. Jadi yuk kita mulai menjadi Islam, yang menjadi kafah. Muslim yang Islam ya, berislam ya. Atau Iya, gimana? maksudnya berislam secara kafah gitu Pak. Oke. Ya. Nah, begitulah pokoknya. Bisa diterangin berislam secara kafah, Ustaz? Ya, jadinya berislam tapi betul-betul mendalami Islam. Ya. Menjalankan Menjalankan syariatnya. syariatnya kan gitu. Kemudian juga mau bisa menjadi contoh buat Muslim yang lain kan Iya. gitu. Iya. Nah, itulah yang dimaksud Pak Yo ya. Dengan cara menjaga 4 hal tadi. Nah, ini kan 4 hal ini yang dulu menjadi pintu masuk beliau untuk memurtadkan Iya. kita. Sekarang setelah jadi Islam ya beliau ibaratnya ngasih anti racun ya tuh. Anti racun. Obat penawar. Obat penawar. Vaksin yang ngasih vaksin. Vaksin. Iya, iya, iya. Nah, tapi yang penting juga gini ya mungkin ya. Tadi kan Pak Yo juga sempat menyebut ukhuwah ya. Itu juga sangat penting, Tat. Kita sebagai umat Islam juga jangan terpecah-pecah. Ya. Oke lah, maksudnya kalau secara organisasi boleh-boleh saja. Tetapi secara secara satu tubuh Islam itu jangan sampai terpecah-pecah ya. Jadi ukhuwah Islamnya kita tetap harus jaga. Ya, Makanya di dalam Yayasan Pembina Mu'alaf ini kami menerima semua golongan dari organisasi Islam manapun kita terima ya. Tetapi di dalam Yayasan Pembina Mu'alaf ini kita sama sekali mengharamkan sesama Muslim berdebat gitu. Iya. Nah, istilahnya perdebatan-perdebatan di antara saudara-saudara Muslim itu mungkin mengenai masalah fikih dan segala macam itu kan hanya masalah furu'iyah, hanya masalah cabang gitu loh. Iya. Tetapi utamanya itu sebenarnya kan sudah bukan masalah yang perlu diperdebatkan gitu ya. Emang Jadi nggak bisa didebatin kalau yang udah yang iya, yang ya maksudnya yang diperdebatkan hanya masalah furu'iyah itu juga sudah tidak perlu diperdebatkan karena sebenarnya sudah selesai mungkin ratusan tahun yang lalu gitu. Ya, Kita sudah beberapa ratus tahun lalu sudah selesai gitu. aja udah kan gitu. Iya, betul. Makanya Masya Allah. seperti tadi Pak Yo bilang, Pak Yo itu mencari orang-orang yang tidak punya komunitas. Ya kan? Serigala juga nyari anak domba yang kesasar. Kalau yang dalam kelompok ya nggak susah ya. Kalau anak dombanya kesasar itu diincar sama serigala nih, macam dulu Pak Yo ngincer nih gitu kan. Apalagi Jadi dulu Pak Yo serigala gitu ya. iya, Serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba gitu. iya. Iya. Yang tidak kita incar yang katok cingkrang ya. Ya kata cingkrang ya. Oke ya, Masya yang dimuliakan oleh Allah Ya. Subhanahu Wa Taala, nggak kerasa waktunya udah hampir 1,5 jam kita ngobrol-ngobrol dengan saudara kita. Ya mudah-mudahan kita doakan Pak Yo selalu istiqomah dalam Islam, Amin, amin, amin. sabar dalam menjalankan kehidupan sebagai seorang Muslim karena memang betul kata Pak Dodi tadi. Ini adalah masa transisi beliau. Tapi insya Allah ketika sabar dan juga istiqomah itu menjadi pakaian sehari-hari beliau, pasti nanti Allah akan menggantikannya dengan kabar. Amin, amin, amin. Dan demikian barangkali Pak Doni closing statement Ya. yang mau disampaikan silakan. Ya, baik. Kami sangat senang ya bisa ngobrol lagi dengan Pak Yo kali ini ditemani dengan Ustadz Yusuf Ismail di tempat yang mulia ini. Pak Yo juga bisa melihat sendiri kesederhanaan daripada pondok pesantren ini yang Ustadz Yusuf Ismail itu gunakan untuk mencetak umat Islam yang yang utuh gitu ya. Dengan santri-santrinya gitu. Nah, alhamdulillah hari ini kita bisa menyelesaikan obrolan kita dengan penuh keceriaan ya. Amin. Kalau namanya mualaf itu harus ketawa, Pak. Jangan nangis dulu ya. Saya tuh kadang-kadang kalau ngeliat mualaf nangis-nangis tuh kadang-kadang orang udah Kenapa dapat sih ya? hidayah kok nangis-nangis gitu. Harusnya bahagia gitu loh ya. Makanya kemarin fotonya Pak Yo itu yang menarik orang nonton sebenarnya. Iya. Karena ketawanya itu sebenarnya kan. Betul. Nah, baik. Nah kalau gitu kami juga harus pamit undur diri ya karena masalah waktu juga. Jadi seperti biasa kami ingin mengundang para pemirsa
yang ingin membantu perjuangan dakwah kami dan juga ingin menyalurkan zakat sedekah infaknya, atau mungkin yang ingin membantu membebaskan tanah yang berlokasi di Wonosalam, Jombang, Jawa Timur, silakan kirimkan ke BSI ya, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 11188998888 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid. Bukti transfer silakan dikonfirmasikan ke nomor handphone 0812 3280 2080 atau 0811 188 9181. Mudah-mudahan partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin. Nah, terima kasih banyak buat para pemirsa atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih ada kekurangannya. Pada saat ini kami ingin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.